Seumur hidup kami Tuhan, biarlah setiap nafas kami, setiap ucapan kami hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom, senang sekali kembali kita berjumpa di dalam acara Rise Up seperti ini. Firman Tuhan diberitakan, pasti itu akan meneguhkan kita dan memampukan kita untuk berjalan setiap hari selalu baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada hari ini renungan dimulai dari Yosua pasal yang ke-6. Satu cerita, satu peristiwa yang pasti Bapak Ibu sudah kenal sekali mengenai runtuhnya tembok Yeriko, ya Bapak Ibu sekalian. Dan peristiwa ini kalau kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu, kalau Tuhan memanggil kita, maka Dia akan melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tuhan akan memberikan kepada kita bagaimana cara untuk mengerjakannya, bagaimana cara untuk menaklukkannya. Rencana Tuhan mungkin tampak aneh bagi kita ya. Jalan-jalannya kayaknya aduh kok begini ya. Aneh sekali ya untuk memenangkan pertempuran. Tetapi kita melihat saat kita berjalan dengan ketaatan di dalam iman kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 11 itu meneguhkan kepada kita sekalian Bapak Ibu sekalian bahwa seperti tembok Yeriko dikalahkan, diruntuhkan dengan cara yang aneh, cara yang unik gitu ya, bukan dengan senjata, bukan dengan memukul-mukul tembok itu dengan palu dan segalanya, dengan alat berat untuk menghancurkan. Tapi kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel mendapat kemenangan. Dan disinilah kita diteguhkan dari Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-10 bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan kepadamu. Kembali kita melihat rancangan Tuhan besar, jauh dari rancangan kita. Jalan Tuhan begitu tinggi, tidak terselami. Oleh karena itu mari kita taruh iman, pengharapan kita, ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Saat kita berusaha untuk memenangkan wilayah-wilayah tertentu bagi Tuhan, kita mungkin tidak ikut prosedur seperti yang Tuhan berikan kepada Yosua. Tapi kita harus mentaati prinsip-prinsip iman dan ketaatan yang sama. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua menerapkan tepat sesuai arahan Tuhan. Tuhan berkata tempatkan prajurit-prajurit berjalan di depan, di belakangnya adalah para imam yang membawa 7 sangkakala dan harus meniupkan sangkakala itu pada saat mengelilinginya. Di belakangnya adalah tabut perjanjian dan ditutup lagi dengan barisan. Itu harus diterapkan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan Yosua mentaatinya, menyuruh bangsa Israel untuk prajurit berjalan di depan, kemudian para imam, 7 para imam yang memegang sangkakala itu, dan kemudian tabut perjanjian ditutup dengan barisan. Dan berkata bahwa 1 hari kelilingi 1 kali, selama 6 hari hanya 1 kali. Tapi di hari yang ke-7 kelilingi selama 7 kali. Dan tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun, tidak boleh mengeluarkan untuk mengucapkan kata-kata keluar dari mulut mereka masing-masing, kecuali peniup sangkakala itu saja. Dan kata Yosua, kalau saya berkata bersorak, maka bersorak. Dan ayat 16, Yosua memerintahkan untuk bersorak dengan kata-kata iman, kata-kata yang luar biasa, berkata Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Jadi kita melihat saat taat kepada Tuhan sekalipun belum melihat hasilnya, tetapi Yosua bisa berkata Tuhan sudah menyerahkan kota itu kepadamu. Bersorak karena iman yang kepada Tuhan. Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memimpin. Pada saat kita taat sesuai arahan Tuhan, pada saat akhirnya Tuhan berkata bersorak, maka kita akan bersorak melihat musuh dikalahkan. Milikilah ketaatan kepada firman Tuhan. Sekalipun yang kita rasakan kayaknya masa sih Tuhan nyuruh saya seperti ini melakukan, kayaknya aneh gitu ya. Tembok yang begitu tebal hanya dikelilingi dan kemudian hanya meniup sangkakala dan bersorak, masa sih? Tetapi firman Tuhan mencatat akhirnya tembok Yeriko itu runtuh. Runtuhnya udah pasti gak keluar.
Ya, kalau keluar arahnya ya pasti bangsa Israelnya akan mati, terkubur dengan tembok itu. Tapi seperti katanya tangan Tuhan yang meremukkan itu ke dalam, sehingga bangsa Israel, prajurit itu bisa melompati tembok itu dan akhirnya mengalahkan musuh, mengalahkan kota orang Yeriko pada saat itu. Jadi kita ngelihat pergumulan, peperangan apa yang sedang kita hadapi, tidak peduli seperti apa besarnya, seperti apa sulitnya yang Bapak Ibu sedang hadapi. Miliki iman kepada Tuhan Yesus, karena Dia sang sumber pertolongan yang kita perlukan. Dialah sang pembuat mujizat. Maka dalam ketaatan dan iman kita yang besar kepada Tuhan, di situ kita akan melihat Tuhan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Yang kayaknya mustahil, tapi Tuhan lakukan perkara yang luar biasa di dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kemenangan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Menang dari pergumulan, menang dari segala masalah. Karena kita taat sesuai firman Tuhan, arahan Tuhan. Mari kita lakukan step by step. Pasti kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kepada kami kembali firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kami mau belajar beriman, kami mau belajar taat Tuhan. Sekalipun melalui pikiran kami, rasanya kok Tuhan lakukan yang aneh bagiku. Tapi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu, mengerjakan apa sesuai arahan Tuhan. Dan kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan. Di dalam setiap pergumulan kami hadapi dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinan Tuhan ada atas kami, dan kami mau dedikasikan sepanjang hari ini semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yosua 6. Jatuhnya Yerikho. Dalam pada itu Yerikho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam, yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam, yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dihususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan,
supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriho. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriho ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu.